Perkenalkan, nama saya Brad Christopher Roring dengan NIM 0730230009. Saya akan mempresentasikan metode pertambangan terbuka ba- pada bat- pada batu bara. Oke, yang pertama ini ada pendahuluan. Secara umum itu terdapat dua metode utama penambangan batu bara, yaitu tambang terbuka atau surface mining dan tambang bawah tanah atau underground mining. Namun karena sebagian besar endapan batu bara di Indonesia terletak pada kedalaman yang relatif dangkal atau kurang dari 100 meter, maka metode tambang terbuka ini lebih dominan digunakan. Metode tambang terbuka ini menawarkan keunggulan dari segi biaya yang lebih rendah, produktivitas yang tinggi, serta pengoperasian yang lebih mudah. Akan tetapi metode ini juga membawa tantangan yang besar, seperti pengelolaan overburden dan reklamasi lahan dan dampak terhadap lingkungan. Nah, berikut ini ada tahapan penambangan terbuka. Yang pertama itu dilakukan land clearing, yaitu untuk membersihkan permukaan lahan dari vegetasi, pohon, dan objek lainnya. Proses ini dilakukan dengan alat berat seperti bulldozer atau chainsaw. Kemudian ada topsoil stripping atau stockpiling, itu tanah pucuk atau topsoil mengandung unsur hara penting dan harus dikupas dengan cara hati-hati untuk keperluan reklamasi nantinya. Topsoil ini disimpan di tempat khusus dan ditandai. Kemudian itu ada drilling and blasting. Ini merupakan suatu opsional atau pilihan karena jika untuk lapisan yang overburden yang keras seperti batu pasir atau batu lempung, kegiatan pengeboran dan peledakan ini dapat dilakukan untuk dengan tujuan mempermudah penggalian. Dan kemudian itu ada overburden removal, yaitu pada kegiatan ini menggunakan excavator, dragline, atau shovel untuk memindahkan tanah penutup ke disposal area atau digunakan untuk backfilling. Kemudian itu ada coal mining, itu tahap pada kita menambang, itu lapisan batu bara yang sudah terbuka itu digali menggunakan excavator dan dimuat ke dalam dump truck. Kemudian ada hauling and processing, itu batu bara diangkut dari tempat pengolahan awal atau crushing plant atau ke room stockpile, dan untuk batu bara yang memiliki kadar air yang tinggi dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian pada tahap terakhir itu ada reklamasi, yaitu setelah area pit tidak lagi digunakan, dilakukan reklamasi seperti penataan lahan, penimbunan kembali dengan overburden, dan penyebaran topsoil dan revegetasi dengan tanaman yang lokal. Berikut ini ada metode pertambangan tambang terbuka. Yang pertama itu ada open pit. Untuk open pit ini merupakan salah satu metode penambangan terbuka di mana endapan mineral ini dieksploitasi dari permukaan tanah secara bertahap dengan membuat lubang besar membentuk cekungan terbuka. Seperti pada gambar ini ada terbentuk bukaan yang memiliki bench atau jenjang yang merupakan jadi jalan atau akses untuk menuju ke mineral tersebut. Nah, untuk karakteristik open pit ini biasanya digunakan untuk endapan batu bara atau batuan industri yang lainnya yang terletak dekat dengan permukaan. Untuk pengupasan tanah tertutup atau overburden dilakukan secara bertahap dan sistematis. Dan lereng dan bench atau jenjang dibuat untuk stabilitas dan akses alat berat. Kelebihan open pit ini sendiri itu operasionalnya lebih aman dibandingkan tambang bawah tanah dan produktivitas tinggi karena menggunakan alat berat yang besar. Untuk kekurangannya sendiri itu dampak lingkungan terhadap lingkungannya lebih besar seperti kerusakan lanskap, limbah, limbah batuan dan lain-lain. Serta tidak ekonomis untuk endapan yang berada terlalu dalam. Berikutnya ini ada strip mining ini. Strip mining ini merupakan metode penambangan yang digunakan untuk endapan mendatar atau hampir mendatar seperti batu bara, di mana lapisan tanah penutup overburden diangkat secara memanjang dalam strip sejajar. Seperti pada gambar ini, dapat dilihat di sini ada sim atau lapisan batu bara. Hal ini dilakukan secara bertahap per simnya. Jadi dapat dilihat ini mulai dari bawah dulu, kemudian naik ke atas, dan jika sudah itu di remove lagi untuk overburden dan dilakukan secara berturut-turut. Untuk karakteristiknya ini cocok untuk lapisan batu bara yang horizontal atau miring ringan atau landai yang cukup dekat dengan permukaan. Setelah satu strip ditambang, overburden dari strip berikutnya digunakan untuk menimbun strip sebelumnya atau dapat bisa dibilang backfilling. Untuk kelebihannya ini, dia memiliki efisiensi yang sangat tinggi dalam kondisi geologi yang sesuai dan biaya pengupasan rendah karena tanah penutup yang tipis. Tapi untuk kekurangannya strip mining ini tidak cocok untuk daerah yang bergelombang atau pegunungan dan mengganggu permukaan tanah secara luas. Berikutnya ini ada contour mining. Untuk contour mining ini merupakan varian dari strip mining yang namun dilakukan pada lereng bukit atau kontur topografi berbukit dan mengikuti kontur alami medan. Seperti pada gambar ini dapat dilihat simnya batu bara ini berada di bawah kaki gunungnya
pegunungan atau bukit, sehingga kita harus melakukan pengupasan terlebih dahulu pada gunung ini dan mengambil batu baranya ini. Untuk karakteristik kontur mining ini umumnya digunakan untuk batu bara daerah pegunungan dan menggunakan alat berat mengikis panjang lereng bukit dan mengikuti kontur untuk membuat jalan masuk yang melingkar. Untuk kelebihannya ini cocok untuk area perbukitan yang tidak dapat diakses dengan metode strip mining biasa dan dapat mengurangi jumlah pengupasan dibandingkan open pit di medan yang serupa. Untuk kekurangannya ini dapat menyebabkan potensi longsor dan ketidakstabilan lereng dan sulit untuk melakukan reklamasi setelah tambang ditinggalkan. Berikutnya ini ada auger mining. Auger mining ini adalah metode tambang yang bisa dibilang tambahan atau secondary mining yang digunakan untuk mengekstraksi batu bara di bagian bawah high wall atau dinding tinggi, dapat merupakan sisa dari penambangan sebelumnya open pit, kontur atau strip dengan menggunakan alat bor seperti auger atau bor ulir yang besar. Untuk karakteristiknya ini digunakan setelah kontur atau strip mining saat tidak memungkinkan untuk mengupas lebih lanjut lagi overburdennya. Batu bara ini diambil dengan mengebor secara horizontal ke dalam lapisan batu bara dan pada metode ini uh, menggunakan biaya rendah dan cepat dioperasikan, serta dapat mengurangi pemborosan batu bara di high wall. Jadi kita tidak perlu melakukan removal overburden lagi. Untuk kekurangannya sendiri sih bisa menyebabkan risiko keruntuhan dan subsidence di atas area auger, dan kadar batu bara yang diambil lebih kecil dan tidak semua bisa diekstraksi. Untuk berikutnya ini kesimpulannya, metode penambangan batu bara secara tambang terbuka ini merupakan pilihan utama di Indonesia karena efisiensi dan kemudahan operasional. Dengan prinsip membuka akses langsung ke lapisan batu bara, metode ini melibatkan proses seperti pengupasan overburden, pengambilan batu bara, hingga reklamasi. Metode ini terbagi menjadi open pit, strip, kontur, dan auger mining. Masing-masing ini disesuaikan dengan kondisi geologi lokasi tambang. Meskipun memiliki keunggulan dari sisi biaya dan produktivitas, tambang terbuka juga menimbulkan tantangan besar besar dalam pengolahan lingkungan dan reklamasi. Berikut ini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata maupun kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.